Pemimpin itu Ini. yang transparan dan jujur. Kalau memang lu punya salah ya akui aja gitu. Kita pun sebagai masyarakat ya kita memaklumi lah, namanya manusia itu pasti ada hilang. Betul. Tapi Tap yang mm-mm. kita butuhkan adalah misalkan kalau emang itu benar ya udah pengakuan aja sih. Ya, Ya ini ada yang bilang nih, tapi RK Gentle mengakui ngedate 3 hari sama LM. Gak ada dia ngaku. nggak ada Dia ngaku. menepis kok. Ketemuan yang ada ketemu sekali cuma minta uang itu ya, uang kuliah ya. Ini orang kalau dikasih tahu fakta katanya gibah. Kalau lu main di masjid deh, jangan main di sini beneran. Kalau orang ngomong belum fakta, lu bilang gosip. Kalau dibilang fakta, lu bilang gibah. Lu ada gila-gilanya ya netizen. Beneran. Lu kalau mau dakwah, follow Mama Dedeh ya. Jangan DJ Indah lu follow terus lu mau di sini isinya dakwah, nggak menggibah. Terus ngapain nyanyi kami joget gitu apain? Main DJ pakai jilbab kalian ngamuk. Nggak pantas. Apa aja salah sama kalian tuh. Giliran ada tuh det cewek ya pakai celana ketat banget, itu makingnya sampai neplok sambil joget-joget, malah yang like-nya tau nggak lu banyak banget. Giliran gue main di nge-DJ di rumah minumnya teh botol ya kan, dengan bener-benernya hiburan dihujat. Aneh loh orang TikTok ini. Giliran ada cewek pakainya hijab. Tapi bener-bener kalangan kacau sih. Iya banyak Beda banget dengan di banyak. Instagram, di X tuh beda. Beda kelas memang. Beda kelasnya. Gitu banyak juga orang cerdas tapi lebih banyak. Maksudnya bahas yang lain, oke. Sekarang lu ketik apa pembahasannya biar dibahas. Coba. Ini kan namanya interaksi, ya interaksi. Itu harus dari kalian juga yang berbicara. Bukan kami ini bukan reporter TV yang kalian cuma nonton doang. Karena ada ketikan di sini, artinya itu juga pasti terbaca. Ngatain apa itu, tapi Kalian tanpa netizen gak ada apa-apanya. Kenapa memangnya? Gak ada urusannya. Memangnya kami cari makan di sini. ya udah kalian pergi sana, ngapain kalian Deddy Mulyadi Tahu. gimana ya, itu kalau itu keren untuk saat ini ya, bener gak dek? Bener. Kalau Deddy Mulyadi atau Markotop untuk saat ini ya. Deddy Mulyadi keren lah, dia bisa mempertahankan budaya Nusantara itu keren, lantang bersuara tentang budaya Nusantara. Kebanyakan pejabat itu dia udah ngurusin jabatannya aja ya, tupoksinya saja, tapi budayanya dia tinggalkan itu loh. Iya. Kalau KDM untuk saat ini top Markotop ya. Ya semoga aja selamanya dan tidak setelah nanti belakangannya seperti RK ada apa namanya sesuatu hal yang busuk kan gitu. Semoga semuanya baik-baik saja, kita doakan kan begitu. Betul. Kemarin kuasa hukum Herka ada pengakuan Kak Janja. Iya, itu kuasa hukumnya Lisa, Bang. Bukan kuasa hukumnya si apa? RK. Ini kita nggak salah, bebaskan kita itu lagi Ya nih. iya Mbak, kalau ikutin omongan bikin lu kalau ngomong kayak gitu, ini sekali lagi gue jabanin ya. Lu kalau ngomong kayak gitu, sana pergi ke Polda Metro Jaya, lu demo di sana, demo ke sana. Di kesini lu buat apa? Ini orang-orang pada nggak ada power di sini untuk ngebebasin dia. Aneh lu bawa kebenaran ke PMJ sana. Kazan, kalau boleh tahu Kazan, dia udah punya anak, sayang udah gede, anaknya cantik, model. Aku udah 5 anakku guys. Yang cowok kayak bule. Bibir silikon, siapa yang bibir silikon? Apa bibir silikon? Dia bibir silikon. Apa tiba-tiba bibir silikon? Siapa nggak mau dikasih duit 4M? Ya jangankan 4M, sayang 50.000 juga. Pasti orang mau dikasih. Tapi uang apa dulu? Itu yang jadi masalah. Balik lagi jadinya ke laptop, anjrit. Ngapain juga gue dibahas? Iya, aneh. Ya. Ya kan? Bibir gede sebelah, bibir siapa gede sebelah? Apa sih? Kan jelas banget.
Udah kita bahas Kang Dedi, kita bahas Kang Dedi. Kemarin tuh deh ya Bunda pulang kampung. Memang dari dulu ya itu jalanan yang gue sayangkan itu kan dari sepanjang Cikampek sampai rumah Bunda ke Indramayu pun gitu malam. Itu tiang-tiang listrik, jalanan di Pantura itu nggak ada guna loh, iya kan? Yang mau dinyalain setahun sekali menjelang Lebaran karena kan padat kendaraan ya kan, untuk menghindari suatu hal yang eh, kurang baik kayak kecelakaan dan lain sebagainya. Karena juga ada beberapa lubang yang sampai untung mobil kita gede kan, gedubrak. Coba kalau mobil kecil atau kena motor kan itu bisa menimbulkan kecelakaan gitu loh. Sedangkan tiang-tiang listrik di sana itu nggak ada guna, itu bertahun-tahun loh nggak kepake, ya kan? Itu tanggung jawab siapa kalau lampu-lampu jalanan begitu? Ya semoga aja dengan Kang Dedi menjadi gubernur bisa diwakilkan gitu. Ini suara hati masyarakat Jawa Barat kalau mudik pulang kampung ya Pak Dedi Mulyadi. Itu lampu jalanan ya nggak tahu lah, kalau tiap hari mungkin makan biaya untuk bayar listrik yang mbok setahun sekali atau menjelang hari-hari besar kayak Idul Fitri, Idul Adha, karena kan penuh kendaraan menghindari kecelakaan gitu loh. Jadi parah banget. Terus ada jalanan di mana itu di dekat daerah gue juga tuh di Pusaka Jaya, itu memang bener-bener dah. Itu di samping pinggir jalanan itu buat sampah-sampah. Itu kalau Kang Didi tahu tuh gua rasa dia murka itu. Ya ini kan katanya nanti kalau udah aktif masuk setelah libur Lebaran kan mau diperiksa lagi tuh yang kotor-kotor katanya. Banyak-banyak loh daerah-daerah sana itu. Mira Hayati sudah bebas ya Bunda. Yang gue dengar ada, gue lihat VT. Lihat VT-nya FF itu ya. Siapa yang lakinya di Penjerong juga. Mira Hayati itu dia tahanan luar deh. Ditangguhkan. Oh Penangguhan. udah. Iya, sebelum Lebaran dia udah Oh ditangguhkan. syukurlah, iyalah dia baru Bebas sayang. melahirkan baru ini Itu dia keluarga minta penangguhan tahanan luar dan dikabulkan. Mungkin berdasarkan satu dia kooperatif, kedua mungkin dia juga habis melahirkan, ya itu mungkin pertimbangan besar buat pihak yang berwenang. Itu sih pendapat Bunda, bener gak Dek? bener. Karena kan dia baru keces-keces melahirkan kan ya kalau nggak salah ya. Iyalah bener lah, dia pun kan nggak ngapa-ngapain kalinya. Giliran yang gitu, oh syukurlah. Loh, ya kalau memang NM, terus kalau memang NM minta penangguhan tahanan luar dikabulkan, ya syukurlah bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Terus kalau nggak dikabulkan, gue gitu yang salah. Ngadi-ngadi kalian ya, ngadi-ngadi kadang kala. Emang gue yang berwenang. Ya kalau memang penangguhannya minta penahanan penangguhannya dikabulkan, ya syukur. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Toh juga penahanan luar itu nggak bebas sayang. Ya nanti bila mana hukumannya jatuh, ya tetap dia nanti masuk gitu loh. Iya betul, nggak ngerti, mereka nggak paham prosedur hukum. Selamanya tidak, nanti kalau ketuk palu hakim jatuh, dia bersalah, divonis berapa tahun, dia ngejalanin. Begitu untuk saat ini sebelum sidang vonis. Dipikir penangguhan itu dibatalin terus udah kelar selesai. Kalian pikir urusan hukum seenak-enak jidat kalian? Jelasin. Nah, yang namanya penangguhan tahanan luar itu bagaimana? Jadi ya guys, itu namanya keluarga memohon kepada pihak yang berwenang penangguhan tahanan luar dan dikabulkan. Tapi bila hakim diketuk palu bersalah dihukum berapa tahun, ya dia ngejalanin tetap masuk. Gitu loh, ngerti nggak? Ya. Sambil makan jalan-jalan makan, emang indah biar tambah seru. Pengennya nyemil sih ini. Ya. Ya kalau NM memang penangguhannya dikabulkan ya bagus dong, bersyukur, berarti bisa kumpul dengan anak-anaknya. Ya kalau nggak dikabulkan ya jangan salahin, jangan dikira kita nyukurin, ya nggak ada hubungannya sama kita sayang. Iya, kalian ini sebentar bilang kami ini sampah, sebentar bilang kami seolah-olah punya power bisa menyetel hukum. Kayak mana? Nggak jelas banget. Tapi yakin kalau penangguhannya dikabulkan nggak bakal bilang syukurlah. Ya suka-suka lu aja. Enggak, dia nggak bisa penangguhan. Itu pidananya terlalu gimana ya? Ini pakar hukum lah ini yang harus menjawab. On cam Zanjabel nggak bisa bang, gue udah di kasur. NM kalau bisa seumur hidup aja terali besi biar Indonesia jauh dari
Uang haram siapa itu Bang Ali tuh ya. Ini gue bacain typingan ya, bukan gue yang bicara. Ada yang lebih sadis tuh, bukan gue ya. Tuh, 20 tahun mana mau penangguhan, ya kan? Jadi, Ini Bang Raffi nih Bang, naik Bang. oh, kirim permintaan aja Bang. Orang biar bicara hukumnya pas telak. Nah. Mana? Mana Bang Raffi kirim permintaan Bang? Ini bagus nih, pakai logika. Kalau dia mau menyelamatkan masyarakat, nggak akan dia ambil 4M untuk bayar cicilan rumah. Benar sekali. Iya, itulah yang terkadang kalian gak paham-paham. Oh, Kita masih pun- di luar berisik. Oke, siap. Kita pun akan mensupport orang yang benar-benar ngeberantas para mafia skincare. Siapapun itu, bukan hanya NM, siapa. Iyalah. Justru kita pun terima kasih. Tapi tidak ada udang di balik bakwan gitu loh. Iya kan? Iya. Allah Maha Adil, masuk penjara pas belum Ramadan. Jadi nggak ada ribut-ribut di medsos. Namanya dikasih diambil lah. Ya susah kan gue bilang ngomong sama kalian tuh susah. Ngerti nggak ya? Cicilan rumah katanya. Emang cicilan rumah, termin itu cicil. Lu nggak ngerti ya? Makanya beli rumah sayang. Biar ngerti. Termin itu cicilan. Namanya aja udah termin. Coba lu ketik. Termin apa adalah gitu di Google. Cepat. Nggak ngerti apa-apa ya. Ngomong nyerang orang tapi otak lu kosong. Main ke Bandung kapan Mbak Zanza? Nanti ya. Wanita hebat, wanita tangguh, bener. Sorry saya beli rumah cash. Ya kalau lu bisa beli rumah cash artinya kalau finansial lu di atas artinya lu pun belajarlah berpendidikan mensertarakan dengan finansial lu yang udah tinggi. Betul. Masa termin aja lu nggak ngerti, bengak. Itu juga kalau dia beli cash ada namanya cash cicil. Ya, cash cicil itu 1 tahun dia lunas, itulah termin namanya. Bukan kredit. Kalau kredit itu berbeda dengan termin. Ngerti nggak lo? Kredit itu 25 tahun. Bukan permin ya. Kalau permin itu apa, obat cacing. Yang bilang itu bukan pemerasan pasti anaknya suka melawan orang tua. Iya, betul. Unitnya Niki orang kayak apa sih? Goblok. Kayak ke astagfirullahaladzim. Banyak dosa gue emang masih. Kayak mana lah gak menari-nari di neraka idola kalian. Netizennya aja kayak gini. Nauzubillah min jalik. Tahu gak? Kalian definisi dajjal yang sesungguhnya itu kayak kalian ini. Udah jahat bodoh. Udah bodoh jahat. Udah kelar. Stres sekali. Orang pintar pun ngeladenin kalian jadi nggak bermartabat, sumpah. Astaga, macam masuk surga aja. Siapa yang cerita surga? Ada yang cerita surga? Astaga, rusak. Netizen di Kibul parah, tumpul semua beneran. Parah banget kayak otak apa ya? Kayak otak kambing. Lu komen kayak gini, Ratu Moza, lu komen gitu ngerasanya lu udah keren banget ya. Kayak ih gue keren banget nih ngetik gini gitu ya. Stres gue loh. Kenapa ada yang ngetik yang mana? Itu yang lu nimbrung apa ya gitulah, nggak jelas. Kak Zanza Mainda benar menyuarakannya lantang. Ratu Moza mandi dulu. Iya tahu tuh Bang Raffi, gak jelas deh. Kesel deh gue. Otak kambing tapi gak suka suami orang. Well, siapa lagi sama suami orang? Itu si Dugong tuh yang nyebarin lu begitu. Itu mah orang gila. Kalau nggak hoax, nggak puas hatinya, aneh. Si Dugong.
Orang Pacaran sama suami orang udah dijambak-jambak aku di jalan. Ada gila-gilanya aku rasa. mentang-mentang lu jendes kali, Dek. Iya. Kenapa? Mantan mantan enong-enong kali betes. Iya. Udah gak usah dibahas ya. Mohon maaf, apapun isunya gue tidak takut ya. Mau isunya apapun sebarkan ke seluruh dunia. Gue berharap bininya jambak gue ya. Udah, diam kau. Ada gila-gilanya. Entah apa-apa opini yang digoreng, nggak jelas sumpah. Sumpah nggak jelas, gila sumpah. Dan dipikir gue takut gitu karena kalau kalau isu sampah itu dicuatkan terus gue jadi kicap karena takut sama istrinya. Apa sih setan? Gue malah nunggu ada bini orang yang jambak rambut gue di jalan ya. Puas lo. Kesel banget gue. Hoax aja didengar, gak ada keluar dari mulutnya. Kayak kita tuh cuma dengernya ketawa-ketawa kayak apa sih dugong, goblok. Dah lah. Yang gue heran keluarga NM pembenaran terus, coba aja minta maaf sudah memberi contoh yang gak baik. Bener, harusnya kalau jadi tersangka tuh gitu ya kan. Kami minta maaf kalau memang ada perlakuan yang tidak pantas untuk dipertontonkan sebagai public figure dari saudara kami ini gitu loh. Kayak gitu nanti kita akan buktikan di persidangan. Kita doakan saja semoga kebenaran terungkap gitu loh. Bagus ya kan Bun? Seharusnya begitu. Seharusnya apapun itu apa namanya ya dengan baik-baik lah. Sekarang mereka yang udah jelas-jelas di tahan aja merasa ngaku bener kan gitu. Lah, apalagi kita yang nggak kenapa-napa, ya kan? Aneh makanya. Iya. Ini apa toh Mbak? Ya bukan apa-apa, Vivi Soloso. Kalian mau nonton ya nonton, mau keluar ya keluar Kita orang kita mau cerita-cerita ya kan Bun? Emberan. Tiap ada kasus NM nimbrong aja, apalagi NM sayang. Tiap kasus siapa orang aja disenggol ya, dimaki, dihina. Sekelas kuli aja dia senggol, dia maki. Sayangku, cintaku, negeriku. Wih. Ngerti nggak ya? Sekelas kuli aja tuh disenggol. Ngerti nggak lo? Nah, Indah gua apa itu? Ada. Selamat malam Bunda, malam juga. Nah Indah, gue nggak jadi ngantuk ya. Bagus NM kena karmanya, iya. Bun jangan ikutan ya, aku nggak ikhlas. Bun dihujat. Nggak apa-apa sayang. Daripada dipuji masuk penjerong, mendingan kita dihujat. Tapi bebas merdeka di luaran ya. Karena banyak dipuja-dipuji akhirnya jadi takabur sayang. Kita hidup ini terkadang perlu hujatan dan hinaan untuk mengurangi dosa-dosa kita ya. Jadi kita nggak takabur, kita nggak seuzon jadi manusia. Ngerti nggak? Berarti masih ada kesalahan di diri gue. Kalau dipuja-puja mulu ya kan, seperti kita tuh kayak malaikat nggak punya dosa, akhirnya kita hilap. Melakukan suatu kesalahan. Kan begitu dong. Bun itu ditanya, Bunda masih aktif nge-DJ katanya. Kagak ya. Sekarang mah penonton tok ya. Banyaknya cuma seneng gibah doang. Ngerti nggak? Nggak kayak zaman dulu. Nge-DJ banyak yang sawer. Sekarang mah gibah aja. Udah nggak ada ngegib pakai maki-maki. Ah, itulah penonton sekarang. Tapi pak ya kan. Nggak laku ya Bunda nge-DJ, nggak laku gimana sih ya? Ya wajar aja kalaupun nggak laku, gue udah tua. Kecuali gue ABG ya kan. Terus centong, terus gue nge-DJ nggak ada yang sebenarnya kalau gue mau sorry ya kasarnya ini cari 500.000 sejuta gue masih dapat kok, penonton gue masih 100 lebih ya, dibandingin yang muda-muda gue masih bisa lawan. Cuman ya gimana ya kan, nggak seperti dulu gitu. Mungkin ngedapetin 500 juta tuh harus
berjam-jam berdiri. Kalau dulu ngobrol begini aja bisa dapat 5 juta, 10 juta. Tanpa harus jingkrak-jingkrak. Kan gue bilang penonton zaman sekarang mah maunya cuman gibahan, menghina, ngebully, ngegit maka gak ada. Ngerti nggak? Ya, kan seperti itu. Makanya jangan ngurusin hidup orang, Bon. Siapa yang ngurusin hidup Ternak orang? Niki pada kepanasan. Emang yang Ngurusin diri pengikut sendiri aja MM gak beres, kan bener. repot. Ya kan? Yang jelas MM ada nilai yang daripada dua nenek. Iya, sayang ada nilainya makanya masuk penjerong ya, paham. Nilainya sayang 4M ya. Mulut Nenek-nenek katanya lebih tua si Nikita loh daripada gue. Goblok. dia ngatain gue deh. Dia bilang nenek-nenek dua ini katanya. Oh, ada. Ada-ada aja kalian nih. Kenapa sih suka kali ngomong orang tua?